Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan manusia kekal abadi di atas muka bumi ini. Dunia hanyalah tempat kita yang sementara. Tidak ada sekali lagi yang kekal abadi di atas muka bumi ini. Semuanya silih berganti dan pada akhirnya Allah akan hancurkan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini akan binasa, akan hancur. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekalah wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan kebesaran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Maka keyakinan seperti ini wajib untuk selalu kita bawa, untuk kita betul-betul ingatkan diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kewajiban kita untuk selalu mengingat akan kematian, sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian dari mengingat penghancur segala kenikmatan, itu al-maut. Kehidupan di dunia tidak ada yang kekal abadi, semuanya silih berganti seperti malam dan siangnya. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang selama-lamanya hidup di atas muka bumi ini. Maka apa yang kita harapkan di dunia ini melainkan hanyalah mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah SAW sering menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di antara faedahnya kata para ulama, kalau kita mengingat iman kepada Allah, kita ikhlas, kita mentauhidkan Allah. Dan kalau kita ingat kepada hari akhir, maka kita akan memperbanyak dari ketakwaan kepada Allah, memperbanyak untuk kita beramal soleh. Karena itulah satu-satunya yang akan bisa kita bawa di akhirat kelak, yang bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, keluarga kita, semuanya tidak bisa kita bawa. Yang bisa kita bawa adalah amal soleh kita. Ketika di alam barzakh, yang kita bisa bawa hanyalah amal soleh. Yang bisa membahagiakan kita adalah amal soleh. Oleh karena itulah Allah mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang penyair mengatakan, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri." Berbekalah dengan ketakwaan karena Anda tidak tahu apakah besok pagi Anda masih bisa hidup. Wa kamin fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanu wa huwa la yadri. Berapa banyak para pemuda yang pagi dan sore hari bisa tertawa padahal kain kafannya sudah disiapkan baginya. Wa kamin sigharin yurtajatul umrihim wa qad udkhilat ajsadum dzulmatal qabri. Berapa banyak anak kecil yang bisa diharapkan untuk panjang usianya, namun jasadnya sudah dimasukkan ke kegelapan alam barzakh, di kegelapan alam kubur. Wa kamin sahihin mata min ghairi illatin wa kamin saqimin asatulan minad dahri. Berapa banyak orang yang sehat walafiat namun dia mati mendadak. Namun berapa banyak orang yang sakit namun dia masih bisa hidup beberapa saat lamanya. Itulah ma'asyiral muslimin al-maut. Allah mengatakan bahwasanya wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan, tidak menunda kematian sebuah jiwa ketika sudah datang waktunya. Maka saya lagi ma'asyiral muslimin, sebagaimana pesan Rasul tadi, aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu al-maut, karena dengan itu kita akan bisa betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang sangat dahsyat, yaitu al-yaum al-akhir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, Rasul juga mengingatkan kita dengan mengingat akhirat, mengingat al-yaumul akhir lewat sabda beliau, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang berziarah kubur karena berziarah kubur mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Ini sekali lagi untuk mengingatkan kita
agar kita betul-betul sadar hidup kita di dunia tidak akan kekal abadi, tidak selama-lamanya. Ada hari yang dahsyat, yang luar biasa, yang menunggu kita, yang menanti kita, dan pasti kita akan mendatanginya, dan itu tidak akan lama lagi. Kullu ma huwa atin qarib, kata para ulama, setiap yang akan datang itu dekat waktunya. Oleh karena itulah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kewajiban kita untuk mengingat kembali tentang kampung halaman kita yang sejati, kampung akhirat. Dan kata para ulama, di antara buahnya yaitu tadi yang pertama, untuk kita bersemangat, memotivasi kita untuk banyak-banyak beramal soleh. Kemudian juga untuk kita tidak bergantung kepada dunia ini, untuk kita tidak larut dengan kesedihan karena musibah yang menimpa kita di dunia ini. Karena bagaimanapun musibah yang menimpa kita itu juga tidak kekal abadi. Apalagi juga di akhirat, musibah-musibah tersebut yang menimpa kita di dunia insya Allah akan menjadi kafarah kita